Jadi Bapak dapat dari mana? Dapat. Seperti mereka juga. Ya. Dengan menggunakan apa? Email. Bukan. Iya, ada SK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menggunakan Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salut. Enggak dikasih. Swastiastu. Budaya. Gimana caranya? Salam kebajikan, ketentuan. Bapak Ibu sekalian, Gimana caranya? para kiai, para alim, para Itu aja ulama, dapat. khususnya Ketua Majelis Ulama Indonesia dan para kiai yang mohon maaf dan satu-satu. Yang saya hormati Bapak kan Bapak begini Gubernur ya. Aku mana? Provinsi Tak Kaltara bisa. yang dalam hal ini diwakili Bikin kan. Itu aja aku dapat. Sekda Prof. Apa-apa. Ini Pak Suryansah yang sama dengan Kamil. Pegang. Ini saudara kembar, beda bapak, beda ibu. Bapak itu nak enak. Saya hormati Ketua FKUB, Pak Wali Kota Tarakan, alhamdulillah bersama kita. Pak Kamil tentu saja Pak Suryansah lagi. Ini Suryansah 1 dan Suryansah 2. Goyang. Para agama, para tokoh agama. Gak usah videonya. Itu apanya aja. Di Fotonya aja. forum ini terima kasih Bapak Ibu sekalian berkenan hadir. Sahabat-sahabat saya, pengurus Gerakan Pemuda Ansor, ada PWI, saya lihat ada organisasi pemuda yang lain, mana di KNPI, KAMKI, PMKRI, semuanya. Goyang dia Pak. Lalu ada kurang lengkap akan jadi kalau diundang satu harus undang semua, itu konsekuensi kementerian agama. Jadi tidak boleh ada yang ditinggal. Kementerian agama ini kementerian semua agama, bukan hanya kementerian agama Islam. Yang mau terima, mari kita bersama-sama terima ya. Silakan tidak. Kementerian agama ini milik semua agama, bukan hanya milik Islam. Alhamdulillah itu puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Caranya gimana? Kita sore hari ini bisa bersilaturahim, bisa berkumpul bersama-sama meskipun pandemi COVID Ya karena tes itu tunggu dulu. berakhir. Tunggu dulu. Tanda-tandanya berakhir sudah belum ada. Jangan Pemerintah ini sudah mengisi era. sudah terus Jangan mereka berikhtiar sekarang. untuk melawan pandemi ini. Akhir-akhir ini kita tahu pemerintah terus melakukan vaksinasi yang belum dapat giliran. Iya lah orang semua kata dapat kami giliran, sama semua betul ada prioritasnya. Dan di Kaltara ini juga sekarang tidak cepat ada. Pak Mereka Sekda, masih bikin cepat selesai semua tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, tenaga kesehatan, dan seterusnya. Gimana caranya? Semua dapat divaksin Sekda COVID-19 bilang, ini sekda agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal iya lah sebagaimana sekdanya di mana? biasanya. Ibu tanya di kantor ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Beberapa orang yang tidak dapat itu harus tadi sudah banyak yang disampaikan baik oleh Pak Kamil, Itulah dulu Pak waktu Pak Sekda, Makin kan. Wakil Pak Gubernur, Itu kan bagaimana? semuanya sudah kemarin benar, tidak ada yang perlu 19 ditambah. tadi bayar. Itu kan Jadi bertemu dengan bagaimana gubernur menjadikan Oh, puji Tuhan. Kaltara ini, Kaltara Berapa bulan? sebagai 9 bulan. Berapa teman? Berapa orang? Kami ada 7. wajah Indonesia di Semuanya dari perbatasan Kalimantan Utara. ya, itu benar-benar mencerminkan Indonesia. Kita berbatasan dengan Malaysia, kita malu kalau dilihat oleh Malaysia, oh ternyata Indonesia ini kehidupan keberagamaannya tidak baik. Oh ternyata Indonesia ini kita itu ajaran-ajaran atau ideologi-ideologi yang bisa memecah belah persatuan. Artinya Kaltara menjadi warga Kaltara ini tidak mudah. Karena selain memiliki kewajiban, pemerintah ini memiliki kewajiban Pak Sekda Prof dan jajaran dan seluruh jajarannya Pak Wali Kota tentu untuk mensejahterakan warganya. Kami di Kementerian Agama Pak Kamil ini juga harus mampu menjadi benteng pertahanan terhadap ideologi-ideologi yang biasanya masuk melalui perbatasan-perbatasan. Nah, wilayah perbatasan seperti Kaltara ini Bapak Ibu sekalian harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu ketika saya diminta untuk bisa datang ke Kaltara oleh teman-teman dari Gerakan Pemuda Ansor, saya siap.
saya iyakan begitu saja. Karena saya melihat bukan Ansor ya, meskipun saya ketua Ansor dan hari ini saya pakai baju Ansor. Jadi ini untuk biar Pak Kandi tahu saya ini ketua umum Ansor. Jadi kalau Pak Kandi tahu saya ketua umum Ansor, dan kira-kira nanti Ansor akan dapat perhatian yang lebih dari Pak Kandi. Kalau tidak ya saya tidak akan memberikan perhatian juga ke Pak Kandi. Jadi saya harus mengiyakan saja, meskipun dalam situasi Ramadan dan puasa, tentu bagi Muslim ya agak ada effort sedikit lah, ada perjuangannya sedikit. Kalau puasa ini harus pergi jauh, Jakarta sini terbang 3 jam lah ya, kurang lebih 3 jam. Ya lumayan. Tapi karena Kaltara ini memang daerah yang perlu diperhatikan secara khusus, saya datang ke sini. Saya melihat, misalnya membaca Kaltara ini kan kalau saya tidak salah lahir 2013 Pak. Nah, 2012 berarti kan baru berumur 9 tahun, masih sangat muda, provinsinya masih sangat muda. Dan sebagaimana anak-anak, sebagaimana tadi cucunya Pak Kakak Wil menyanyikan lagu Yalal Watak itu, yang masih muda ini harus mendapat perhatian yang lebih. Jadi kalau pemerintah pusat tidak memperhatikan Kaltara secara lebih, saya kira ini strategi yang keliru. Selain karena muda, provinsi Kaltara ini juga berada dalam perbatasan. Kita tahu daerah perbatasan itu sekali lagi yang saya mengulang apa yang tadi saya sampaikan adalah etalase. Bagaimana orang yang di luar kita ini, Malaysia yang paling dekat tetangga kita, memandang Indonesia, itu yang melihatnya Kaltara yang paling dekat. Jadi kalau Kaltara tidak baik secara infrastruktur, tidak baik dalam sisi pembangunannya, tidak baik dalam kerukunan beragamanya, maka negara tetangga ini, Malaysia, akan melihatnya juga seperti itu. Kira-kira Indonesia itu ya seperti Kaltara itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap ada kolaborasi yang baik di sini, baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan tentu jajaran Kementerian Agama di sini, beserta para tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan berkolaborasi bersama-sama untuk menghadapi semua tantangan, baik tantangan pembangunan maupun tantangan ideologi keagamaan. Tadi Pak Sekda sudah menyinggung bagaimana sekarang ajaran-ajaran intoleran itu ya, ajakan-ajakan untuk berperilaku intoleran, untuk mengajarkan, menyebarkan ideologi-ideologi radikal, bahkan mengajak ke perilaku-perilaku teror, itu sudah menjadi jamak dan biasa saja, apalagi kalau kita mengikuti media sosial. Di media sosial itu Bapak Ibu sekalian, anak yang kemarin ngebom katedral di Sumatera Selatan itu tahu cara merakit bom itu dari media sosial. Dia terpapar ideologi terorisme itu dari media sosial. Jadi alangkah mengkhawatirkannya itu, akan berbahayanya jika kita tidak mau atau tidak bisa berkolaborasi untuk membuat barikade, untuk membuat self defense menghadapi gerakan-gerakan mereka yang sudah menyusup hingga ke media sosial. Ini tentu tidak bisa dihadapi sendiri oleh Kementerian Agama, tidak bisa dihadapi sendiri oleh Pemprov atau Pemkot di sini, tapi harus bersama-sama. Nah, untuk itu kerjasama yang baik pasti dan mutlak diperlukan. Jangan ada yang merasa ditinggalkan. Jangan karena Islam mayoritas di sini lebih banyak, kemudian Pak Kemenak ini, Pak Kemenak hanya memperhatikan yang Muslim saja, yang lain tidak boleh. Tidak boleh. Jangan karena Pak Sekda misalnya Muslim, kemudian bantuan-bantuan yang diberikan kepada yang Muslim saja, karena Muslim mayoritas tidak boleh. Saya sekali lagi menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi di negeri ini, apalagi di lingkungan kantor Kementerian Agama. Tidak boleh membeda-bedakan, semuanya harus adil. Adil itu proporsional. Proporsional itu memang tidak sama. Proporsional itu sesuai dengan skalanya, itu proporsional. Adil itu proporsional. Jadi kalau tidak proporsional itu justru salah. Jadi tidak bisa yang anak-anak yang besar itu dikasih kain ya setara dengan anak-anak yang masih kecil, tidak bisa. Jadi harus disesuaikan, yang besar ya dikasih kain yang sesuai dengan kebutuhan yang besar. Yang kecil pun demikian, tidak bisa anak yang besar ini
dikasih kain, anak yang kecil dikasih kain kebutuhannya sesuai dengan anak yang besar, tidak bisa. Harus proporsional, itu namanya adil. Adil itu proporsional. Maka selalu saya tekankan kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama ini adalah kementerian semua agama, dan ini berlaku sampai ke ujung tombak yang disebut KUA yang baru saya tanda tangani tadi. KUA pun harus demikian. KUA tidak boleh hanya menjadi kantor urusan agama Islam, tidak boleh. Silahkan yang tidak setuju. Saya tahu ini kontroversial. Saya tahu banyak yang tidak setuju. Saya tahu karena memang sejarahnya kantor urusan agama itu kantor urusan agama Islam. Tetapi kantor urusan agama ini KUA ini di lingkungan Kementerian Agama itu adalah wajah, sebagaimana Kaltara ini menjadi wajah Indonesia, ya, etalase Indonesia. KUA itu menjadi etalase Kementerian Agama. Begitu. Jadi bagaimana Kementerian Agama itu bisa dilihat dari KUA-nya. Kalau Kementerian Agama kita punya cita-cita menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian semua agama, maka KUA pun harus menjadi kantor urusan semua agama. Jadi semua harus dilayani dalam kantor urusan agama ini. Kedepan kita tidak ingin KUA ini hanya melayani agama Islam saja. Maka di salah satu program prioritas yang kami canangkan di Kementerian Agama ini adalah bagaimana KUA itu bisa direvitalisasi, merevitalisasi fisik, hardware-nya itu maupun kemampuan orang-orang yang ada di dalamnya, kapasitas atau software di dalamnya. Nah, kita juga akan tingkatkan secara bertahap. Dan target kita nanti di tahun 2024 sudah ada minimal 1000 KUA yang terrevitalisasi. KUA yang memiliki pelayanan prima terhadap semua agama, dan KUA yang responsif terhadap situasi dan pergerakan dinamika sosial di lingkungannya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami di Kementerian Agama menjalin kerjasama bikin MOU dengan TNI, Polri, Densus 88 dan Badan Intelijen Negara untuk bersama-sama untuk menjadi semacam early warning system. Jadi semacam sistem pengingat dini. Jika ada dinamika yang terjadi di masyarakat, dinamika yang terkait apapun, terutama yang terkait dengan isu-isu keagamaan, nanti kantor KUA bersama dengan penyuluh agamanya ini yang akan memberikan sinyal awal, sinyal dini, sehingga pemerintah baik itu TNI, Polri maupun lembaga lainnya itu bisa memberikan respon yang cepat dan akurat. Nah, ke depan kita akan buat seperti itu. Jadi penyuluh agama itu tidak hanya memberikan penyuluhan keagamaan saja, tapi sekaligus dia menjadi benteng pertahanan ujung tombak paling depan gitu ya terhadap situasi atau dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mulai ini dengan baik. Apa yang sudah ditandatangani tadi ini juga menjadi permulaan. Saya kira kan sudah ada berapa KUA Mas sekarang di sini? 38. Seharusnya berapa? Nah, jadi masih kurang banyak. Masih kurang 16 kurang lebih ya. KUA. Nah, kita akan bagaimana kita dorong jadi semua kecamatan ini punya KUA nanti Pak. Kita akan prioritaskan Kaltara ini sebagai daerah perbatasan etalase. Tentu saja ini tidak gratis Pak. Dalam ini tidak gratis. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini Pak. Tidak gratis. Saya minta ditunjukkan kepada kami di pusat ini, ya. Memang Kementerian Agama Kanwil di sini ini mampu mengkolaborasikan dengan seluruh stakeholder yang ada di Kaltara. Itu harus dan mutlak. Saya tidak ingin nanti hanya menjadi monumen-monumen saja KUA ini. Hanya KUA-nya bagus, bangunannya bagus, tapi isinya keropos, tidak ada apa-apanya. Penyuluhnya juga begitu, penyuluhnya banyak, tapi tidak ada kerjaannya. Saya tidak mau. Jadi ini harus ditunjukkan kepada kami, diyakinkan kepada kami di pusat ini bahwa memang Kaltara ini mampu, stakeholder mampu diajak bekerja sama, mampu diajak bicara, apalagi Ansor. Bahaya Pak kalau Ansor tidak diajak bicara. Karena saya ketua umumnya. Karena kita tahu Ansor ini Pak, mohon maaf saya harus sampaikan, Ansor ini ya yang paling berdarah-darah ketika menghadapi
gelombang kelompok-kelompok radikal di Republik ini yang melawan HTI pertama kali di depan itu yang melawan HTI sampai HTI bubar itu Ansor, yang melawan FPI sampai FPI dibubarkan oleh pemerintah itu yang pertama melawan ya Ansor. Bahkan negeri ini merdeka itu salah satunya karena perjuangan kader-kader Ansor. Ansor itu lahir tahun 1934, Republik ini merdeka tahun 1945. Artinya Ansor lahir lebih dulu. Kira-kira begitu. Kalau ada anak-anak muda dulu ikut Ansor, pasti ketika zaman pergolakan 45 dia ikut berjuang. Jadi kalau hari ini ada negara atau komponen-komponen dalam negara yang tidak memperhatikan GP Ansor, itu keterlaluan, Pak. Itu keterlaluan, tidak boleh. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu penting. Kita tidak boleh berlaku bertindak ahistoris, tidak boleh. Ahistoris tidak boleh. Kita harus mengikuti sejarah. Jadi, sejarah itu menjadi kaca benggala untuk kita, ini cerminan buat kita apa yang mau kita lakukan ke depan. Jadi jangan kemudian Ansor ditinggalkan yang diajak oleh organisasi-organisasi yang tidak jelas, yang bisanya cuma bikin proposal dan tidak ada kontribusinya terhadap Republik ini. Ansor ini bekerja mati-matian, Pak, tidak ada takutnya nih anak-anak ini. Kalau menghadapi kelompok radikal tidak ada takut-takutnya, dan mereka nggak pernah minta bayaran sedikit pun. Bahkan ketika saya jadi Menteri Agama minta bayaran, mereka tetap saja mereka itu berani. Nah ini contoh sebenarnya bagaimana kita merawat stakeholder. Harus hati-hati, kita harus tahu stakeholder mana yang memang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk kita membuat laju pengelolaan kita, tata kelola kita dalam pemerintahan bisa lebih baik, dan mana stakeholder yang tidak ada asalnya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya tegaskan kembali. Kenapa saya sebagai Menteri Agama kemudian berpandangan seperti ini? Saya memiliki keyakinan, sekali lagi keyakinan historis yang tidak boleh dilupakan, ditinggalkan. Ini yang membuat sikap, gitu ya, sikap kami di Kementerian Agama tidak berubah. Apapun goyangannya, apapun terpaan fitnahnya, apapun kritikan kerasnya, kita tidak akan berubah. Apa itu? Bahwa Indonesia itu tidak pernah ada jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Hindu. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Buddha. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Konghucu dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ini milik semua golongan, milik semua agama. Tidak boleh satu agama pun meskipun dia mayoritas mengklaim bahwa dia memiliki satu-satunya negeri. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama atas negara ini. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi mereka semua, memberikan afirmasi terhadap mereka semua. Afirmasi diberikan kepada Muslim, kepada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di negeri ini. Ini penting, sekali lagi Pak Kakanwil, mohon di seluruh jajaran nanti sampai KUA ini ditekankan. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh. Bahkan kemarin di Rakernas, saya mau cerita sedikit, di Rakernas Kementerian Agama kemarin yang kemudian jadi viral. Rakernas Kementerian Agama itu rapat yang melibatkan seluruh eselon 2 dan 1 se-Indonesia, betul nggak ya? Seluruh Indonesia. Nah artinya apa di situ? Seluruh agama ada. Di situ juga bicara soal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Semua dibicarakan di situ, di Rakernas itu. Nah di Rakernas itu ada pembacaan doa, Pak. Ada pembacaan doa. Membaca doa dengan cara Islam. Ya, kira-kira isi doanya itu, adalah bagaimana agar ASN-ASN yang beragama Islam, kira-kira begitu, itu menghindari tindakan-tindakan koruptif, agar tidak korupsi, agar ASN-ASN yang Muslim ini, ya, agar ASN yang Muslim ini menjauhi perilaku melayani dirinya sendiri, tapi tidak melayani kepentingan masyarakat banyak. Di situ saya berpikir, kalau yang doa hanya Muslim saja, sementara Kementerian Agama ini karyawannya, ASN-nya itu bukan hanya Muslim. Maka saya bilang, saya minta semua berdoa.
Jadi semua agama berdoa bukan sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi ada pimpin masing-masing. Jadi yang Katolik, Kristen itu masing-masing pemimpinnya berdoa dan masing-masing umatnya mengamini. Supaya apa? Semua umat beragama ini ingat dengan Tuhan. Tapi berita yang keluar Pak macam-macam. Jadi Menteri Agama ini pengen melakukan sinkret di semua agama. Jadi nanti kalau yang doa Kristen semua mengamini, termasuk Islam, yang Katolik semua mengamini. Ya biasa Pak, itu berita media sosial biasa. Tetapi substansinya adalah saya ingin semua aparatur negara di Kementerian Agama ingat dengan Tuhan. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, semua ingat dengan Tuhan. Karena jalan yang paling mudah untuk menjauhkan dari perilaku koruptif, dari perilaku kolutif, dari perilaku curang lainnya, itu adalah dengan mengingat Tuhan. Itu paling mudah. Kalau orang sudah diingatkan dengan Tuhan yang masih berperilaku negatif seperti itu, ya tidak ada pilihan lain, kita keluarkan dari Kementerian Agama. Gampang. Ini saya tekankan betul di banyak forum, di forum Kanwil beberapa hari yang lalu kita bertemu dengan seluruh Kanwil se-Indonesia. Saya sampaikan itu. Di forum rektor di bawah Kementerian Agama saya sampaikan itu. Diskriminatif tidak boleh, korupsi tidak boleh. Ini penting, dua hal, satu diskriminatif, dua koruptif, ini tidak boleh terjadi. Nah, tidak boleh terjadi. Kalau terjadi saya akan mengambil tindakan. Saya tidak akan tanya sana, tidak akan tanya sana, datang sini. Begitu saya punya datanya, saya punya buktinya, saya akan ambil tindakan. Saya selalu katakan di jajaran Kementerian Agama ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan menjalankan manajemen di Kementerian Agama ini sebagaimana manajemen barisan, membariskan orang. Manajemen barisan itu kalau yang di depan jalan kaki kanan, maka yang di belakang kaki kanan dulu yang melangkah sama. Kalau yang di depan itu kaki kiri yang melangkah duluan, maka yang di belakang pun kaki kiri yang melangkah duluan. Itu barisan. Ya. Kalau yang di depan melangkah kaki kanan di belakang kaki kiri, atau di depan kaki kiri di belakang kaki kanan, saya ingatkan sekali dua kali. Nggak bisa diingatkan, saya akan minta dia keluar dari barisan. Itu pilihan. Kita mau sama-sama. Kalau kita mau sama-sama, mari kita sama-sama perbaiki situasi yang memang kurang baik di negeri ini. Kita pertahankan yang sudah baik di negeri ini. Kita tingkatkan apa yang sudah baik di negeri ini. Kalau mau kita sama-sama, kalau tidak mau silakan keluar dari barisan. Pekerjaan masih banyak di luar. Itu yang saya katakan. Dan saya katakan, saya masih muda Pak. Saya ini mohon maaf Pak, saya ini masih muda. Insya Allah saya ini Menteri Agama termuda dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau anak muda itu yang dijual cuma nyali, tidak ada yang lain. Pengalaman pasti kalah sama Pak Kanwil, beliau lebih sepuh, lebih tua. Pinter pasti beliau lebih pinter doktor. Mau saya ini sekolah tidak jelas. Tapi nyali Pak, jangan tanya Pak, nyali saya pasti lebih besar daripada nyali Pak Kanwil. Tinggal mau nyoba silakan. Jadi mari kita tertib, kita dedikasikan tenaga kita dedikasikan pikiran kita dedikasikan jiwa raga kita untuk kebaikan dan untuk kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mari kita sama-sama, atau saya akan tinggalkan di luar barisan. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jajaran di Kementerian Agama. Saya tidak main-main ini Pak, saya tidak main-main, ini catatan tebal di bold gitu ya. Catatan tebal dan pasti saya akan laksanakan. Saya pastikan. Saya tidak ingin kementerian yang ada nama agamanya itu tidak mencerminkan agama di dalam tata kelola. Kementerian Agama ini satu-satunya kementerian yang ada agamanya Pak, yang lain tidak ada agamanya. Sudah ada agamanya, jangan sampai perilaku di dalamnya itu jauh dari nilai-nilai agama. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segalanya, penyambutan, perhatian dan seterusnya. Dan Kaltara ini benar-benar luar biasa. Insya Allah kalau ada kesempatan, ada waktu, saya akan kembali ke sini dan melihat perkembangan setelah saya datang pertama kali dan berikutnya akan jauh lebih maju Kaltara. Terima kasih. Allahumma